Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, muncul spekulasi di masyarakat bahwa dukungan Nasdem ya berpeluang pindah ke Prabowo. Bagaimana nasib Anies? Saya rasa tidak mungkin dia berpindah haluan begitu. Saya lihat yaitu adalah cara bermanuver ya, dalam artian bahwa dalam strategi politik ya, biar lawan-lawan mereka kacau begitu ya, tidak fokus, akhirnya kita harus bermanuver seperti itu begitu. Jangan salah ya, dalam politik dan strategi politik itu perlu begitu. Orang-orang di sana banyak menjadi spekulasi bahwa seolah-olah wah, Anies gagal dan sebagainya, tidak begitu. Ini cara berpolitik yang paling aman begitu kan. Dalam artian aman dalam apa begitu? Ya, kita bagaimana suara-suara mereka, konsentrasi mereka akan terpecah begitu kan. Ini strategi ini sering dipakai oleh zaman dulu begitu kan ya. Saya paham itu karena Pak Surya Paloh juga politik yang senior luar biasa begitu ya. Bagaimana cara kita bermanuver itu begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin ya dukungan Nasdem berpeluang pindah ke Prabowo, saya tidak mungkin. Karena proses mengusung Anies Baswedan ya dia berdarah-darah begitu. Dalam artian bahwa ya banyak rintangan begitu kan. Kenapa kok tiba-tiba mundurkan itu yang saya rasa tidak mungkin begitu. Walaupun di luar sana banyak hal-hal itu terjadi begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, dukung Nasdem berpulang pindah ke Prabowo, bagaimana nasibnya? Saya rasa tidak mungkin begitu. Ini yang dikhawatirkan selama ini, strategi mendeklarasikan awal Anies untuk bersenetron dan pada saat ya akhir-akhir akan lari kembali ke sekutu sebelumnya sehingga Anies tidak bisa dicalonkan karena koalisi tersisa tidak cukup 20%. Bangsa ini perlu waspadai kemungkinan siasat busuk seperti ini. Kalau buat gue pribadi sih nggak masalah Partai Nasdem pindah dukungan. Yang gue yakin partai pendukung Pak Anies seperti PKS, Demokrat, dan Partai Umat insya Allah suaranya akan menjadi yang terbanyak di pemilu 2024. Yang menjadi pertanyaan balik ya, berapa kerugian Nasdem akibat kehilangan peluang dari calon pendukung yang berbalik arah ini? Nasib seorang tidak ditentukan oleh yang lain atau partai. Percayalah, nasib seorang tergantung Tuhan Yang Maha Esa. Orang lain, partai ataupun berkelompok lain hanyalah sarana. Insya Allah. Ini banyak sekali. Kalau suara Nasdem mau anjlok dan rakyat akan lebih banyak golput kalau Anies ya gegam maju sebagai capres disebabkan tidak mau mencapai 20% percentage shoot, artinya tidak mungkin ya. Itu artinya bahwa kalau menurut saya pribadi itu sebagai manuver aja begitu kan untuk memecah konsentrasi. Ya perlu diingat bahwa teman-teman harus tahu bahwa situasi politik dan strategi politik begitu kan. Jangan hanya terpaut dengan adanya segelintir orang yang menjadi spekulasi di situ begitu. Bahkan saya angkat topi nih kalau Nasdem berani spekulasi seperti itu karena cara nggak cara itu adalah langkah bunuh diri buat Nasdem. Betul begitu kan. Pada akhirnya saya rasa tidak mungkin begitu. Ya orang-orang di luar sana pasti memberikan wah ini politika bahwa Anies gagal dan sebagainya. Padahal tidak. Ini cara bermanuver bagaimana cara strategi politik ya memecah belah konsentrasi lawan-lawan mereka begitu. Akhirnya apa kalau bermanuver seperti ini? Orang-orang di luar sana akan kacau begitu kan. Apalagi PDIP yang kadang-kadang menjadi calon ya terkait dengan wakilnya Pak Prabowo, pada akhirnya kalau Pak Surya Paloh masuk di situ kan manuver tersebut terpecah begitu kan ya. Itulah kemampuan seseorang untuk bermanuver begitu kan. Jangan dianggapi bahwa ini akan pindah dan apa, saya rasa tidak begitu. Saya kira-kira seperti itu begitu. Ya, teman-teman pasti paham gitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, dukungan Nasdem berpeluang pindah ke Prabowo, bagaimana nasib Anies Baswedan ya. Dukungan Partai Nasdem adanya kepada Anies Baswedan masih bisa berubah, bisa saja partai yang diketuai Surya Paloh itu mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Saya rasa tidak mungkin karena itu sudah dideklarasikan begitu, bukan wacana begitu kan ya. Demikian disampaikan analisis politik Arif Nurul menanggapi pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan terlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang. Bahkan ya dukungan Surya Paloh kepada Anies Baswedan bisa jadi masih alternatif ya, tentatif ya, tidak menutup kemungkinan ya mengalihkan dukungan kepada bakal capres lain termasuk Prabowo Subianto. Dan bahkan Nurul yang mengatakan pertemuan Surya Paloh menarik untuk dianalisa. Pasalnya Nasdem saat ia mendukung Anies Baswedan, terlebih lagi posisi Menteri Nasdem terancam reshuffle. Dia diancam reshuffle ya tidak menjadi dari kemarin sudah diancam
di reshuffle, tapi tahu-taunya sampai sekarang belum ada hal seperti itu begitu kan ya. Ini kan menarik juga begitu, dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Nasdem ya, terus kemudian mengusung Anies Baswedan sampai hari ini ya, dari kalangan menterinya itu tidak dipecat begitu kan. Jangan-jangan Pak Jokowi takut begitu, atau jangan-jangan Pak Jokowi punya kepentingan besar begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Inilah yang kemudian ya kita menunjukkan eksistensi siapa yang berani mereshuffle itu, ada kemungkinan politis di situ begitu. Walaupun partai PDIP sendiri mengatakan disuruh pecat begitu kan ya, tapi Pak Jokowi tidak berani begitu kan ya. Pertemuan ini menarik dicermati di tengah Nasdem yang menyatakan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres. Di sisi lain isu reshuffle kepada Menteri Nasdem. Bahkan menurut Nurul ya, dengan mempertimbangkan hal tersebut, bisa jadi Nasdem mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Apalagi Menteri Pertahanan Menhan itu kerap disebut-sebut penerus antitesa Presiden Jokowi. Kehadiran Surya Paloh bisa pula kita baca sebagai bentuk apresiasi kepada Prabowo yang terus disebut oleh Presiden Jokowi, ucapnya. Nah, inilah kalau kita analisis secara betul, saya rasa tidak mungkin ya Pak Surya Paloh menarik dukungan kepada Anies Baswedan. Kenapa? Karena di satu sisi dia modal kita itu sudah mengusung Anies Baswedan saja itu sampai berapa begitu kan. Dalam artian sudah menggerakkan di berbagai daerah, terus kemudian sudah sosialisasi kemana-mana begitu. Tidak mungkin saya rasa berpaling begitu kan dari Anies Baswedan begitu. Saya rasa ini hanya wacana aja begitu kan. Biarlah, saya menghormati analisis orang-orang seperti ini, tapi ya kita harus pakai logika juga begitu kan. Karena kalau yang lain bisa jadi seperti KMB, KEB, terus kemudian KKIR begitu kan ya. Karena dia masih belum mendudukan capresnya begitu. Sedangkan koalisi perubahan sudah sepakat, piagam itu sudah ditulis menunjukkan bahwa Anies Baswedan menjadi seorang capres begitu kan ya. Tidak mungkin dirubah begitu dengan kesepakatan itu begitu. Di mana letak logikanya kalau dirubah? Kira itu kan sudah janji politik yang luar biasa begitu ya. Berbeda dengan KEB yang masih belum jelas di mana yang harus kita usung begitu dan siapa presidennya, kan begitu logika kita begitu. Tapi kan aneh sekali, orang-orang di luar sana banyak yang muncul spekulasi bahwa ya Anies Baswedan dianggap gagal begitu, padahal tidak. Saya kira seperti itu begitu. Inilah yang harus kita menunjukkan eksistensi hari ini, bahwa Anies Baswedan sudah kemana-mana begitu kan ya, keliling bersama Partai Nasdem. Masa tiba-tiba langsung tidak mau mendukung Nasdem? Di mana letak logikanya? Kan begitu. Ya, inilah politik kita bisa dinamis begitu. Saya rasa saya yakin Anies akan maju melewati koalisi perubahan seperti Nasdem, PKS dan Demokrat. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.